Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video. Terus jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 12? Semoga tetap semangat ya. Oke, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengantar akuntansi atau sistem informasi akuntansi, hari ini kita lanjut membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, kita mulai dulu dari apa sih itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan akuntansi adalah perhitungan akuntansi secara sederhana. Jadi, perhitungannya itu untuk mengetahui transaksi yang berpengaruh terhadap pendapatan, pengeluaran untuk beban, prive, atau akun-akun lain terkait akun aktiva dan akun pasiva. Apa sih itu, Kak? Masih bingung? Oke, kita bahas satu-satu. Nah, kita ke konsep dasarnya dulu. Untuk persamaan akuntansi, itu konsep dasarnya harta atau sering disebut dengan aktiva itu sama dengan utang atau yang sering disebut dengan kewajiban ditambah dengan modal atau yang sering disebut dengan ekuitas. Nah, harta itu adanya di sisi sebelah kiri dan modal adanya di sisi sebelah kanan. Di mana kiri itu adalah aktiva dan sebelah kanan itu adalah pasiva. Nah, sisi aktiva itu hanya harta, dan sisi pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Oke, sampai sini semoga bisa memahami apa itu konsep dasar dari persamaan akuntansi, karena ini adalah modal awal kita untuk memahami tentang akuntansi ke depannya. Oke, kita lanjut ke apa sih itu harta, aktiva, atau yang sering disebut dengan aset. Jadi, harta itu maksudnya kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan harta itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu harta tetap atau aktiva tetap. Harta tetap itu maksudnya harta yang tidak habis dalam satu periode. Contohnya itu kayak gedung, peralatan, kendaraan. Gedung, peralatan, dan kendaraan itu kan nggak langsung habis. Maksudnya itu kalau rusak bisa diperbaiki. Nah, itu maksudnya harta tetap. Selanjutnya itu ada harta lancar. Kalau harta lancar ini biasanya harta yang likuidasinya atau pencairannya itu cepat dalam waktu dalam waktu 1 tahun. Contohnya itu kayak kas, perlengkapan, piutang, beban dibayar di muka, dan nanti kita pelajarin yang akun-akun lainnya. Selanjutnya itu ada harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud ini maksudnya dia itu dianggap penting atau dianggap sebagai harta tapi tidak memiliki wujud. Contohnya itu kayak hak merek. Misalnya merek McD nih atau merek KFC. Itu kan udah terkenal. Nah, hak mereknya itu bisa diperjualbelikan. Kemudian ada hak paten, hak cipta. Kayak kalian misalnya buat lagu, nah lagunya itu didaftarkan ke hak ciptanya. Atau franchise, atau goodwill, nama baik. Gitu, maksudnya harta tidak berwujud. Selanjutnya itu ada investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini maksudnya investasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya itu kayak saham, obligasi, deposito, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang utang atau yang sering disebut dengan kewajiban atau liabilitas. Utang itu maksudnya kita minjem uang dengan orang lain yang harus dilunasi. Utang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada utang jangka pendek, itu untuk utang yang dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, contohnya itu ada utang dagang. Yang kedua itu ada utang jangka panjang. Kalau ini maksudnya utang yang dibayar dalam jangka waktu atau tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya itu kayak utang bank, utang hipotek, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada utang lain-lain. Utang lain-lain ini maksudnya utang yang tidak termasuk di jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya utang kepada pemegang saham. Kita selesai bahas utang, selanjutnya kita bahas tentang modal. Modal itu artinya hak pemilik perusahaan atas aktiva dari perusahaan tersebut.
Itu namanya modal. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya Pak Ahmad akan membuka restoran dengan modal 35 juta. Nah, berarti modal yang dimiliki oleh Pak Ahmad itu sebesar 35 juta. Nah, di modal juga nanti akan muncul istilah prive. Prive itu artinya pengambilan pribadi oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Maksudnya, tadi kan dicontoh namanya Pak Ahmad, punya modal 35 juta. Nah, di kemudian hari Pak Ahmad ini ngambil uang restoran sebesar 500.000 untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk biaya bensin Pak Ahmad. Nah, itu namanya prive atau prive. Nah, selanjutnya kita bahas tentang akun nominal. Akun nominal ini maksudnya akun yang ada di sisi pasifa. Nah, akun nominal ini terbagi menjadi dua. Ada akun pendapatan, itu maksudnya hasil yang diperoleh dari perusahaan dari menjalankan kegiatannya. Contohnya itu kayak pendapatan jasa, penjualan, itu namanya pendapatan. Yang kedua itu ada akun beban. Beban di sini maksudnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan kegiatan usahanya. Baik kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya itu untuk menghasilkan pendapatan tadi. Contoh beban ini kayak beban gaji, beban listrik, beban telepon, dan lain-lain. Oke, ini istilah-istilah yang sering muncul dalam akuntansi. Yang pertama itu tadi utang yang sudah kita bahas. Piutang ini kebalikan dari utang. Kalau utang tadi kan kita yang pinjam uang dengan orang lain. Kalau piutang, orang lain yang pinjam uang sama kita. Oke. Yang ketiga itu prive yang kita bahas tadi, dan yang keempat itu taksiran. Taksiran ini untuk ke harta tetap tadi. Harta tetap tadi masih ingat contohnya? Yap, contohnya kayak kendaraan. Misalnya kendaraan itu kan nggak cepat rusak. Maksudnya bukan nggak cepat rusak sih, kendaraan itu kan nggak cepat habis. Dia itu mengalami rusak atau penyusutan. Nah, kalau dia itu rusak kan harus diperbaiki. Nah, taksiran itu maksudnya berapa sih jumlah umur dari si kendaraan tersebut, atau berapa sih kira-kira nanti biaya perbaikan dari kendaraan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke contoh perhitungan untuk persamaan akuntansi. Di sini ada contoh soal tentang transaksi di Lia Reparasi. Jadi datanya itu ada transaksi di bulan Agustus untuk perusahaan Lia Reparasi. Reparasi tadi itu seperti bengkel ya. Jadi ini kayak bengkel Lia. Nah, untuk tanggal 1 Lia itu menyerahkan uang tunai 12 juta sebagai modal usahanya. Sampai transaksinya itu sampai di tanggal 22. Di sini kita diminta untuk membuat persamaan akuntansinya. Gimana? Udah siap? Untuk perhitungan persamaan akuntansi kita bahas di video selanjutnya ya, karena kalau nggak dipisah videonya bakal panjang banget dan nanti jadi boring belajarnya. Oke, tungguin video selanjutnya.